Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 6 SD Alaman Kertosono? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan kembali belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Yuk, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa membawa manfaat. Allahumma amin. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Nah, pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang PPKN dengan materi Pancasila. Minggu-minggu lalu kita telah belajar Pancasila sila ke-1, 2, 3, dan 4. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sila kelima Pancasila. Apa ya bunyi sila Pancasila yang kelima? Ya, bunyi sila Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan sandang dan pangan. Sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil. Kita harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Nah, berikut ini penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka gotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Nah, anak-anakku, pembahasan selanjutnya yaitu bahasa Indonesia dengan kesimpulan teks laporan. Berikut ini langkah-langkah membuat simpulan dari sebuah laporan. Yang pertama, bacalah sebuah teks laporan secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu materi IPS dengan tema ASEAN, kegiatan ekonomi negara anggota ASEAN. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN diantaranya ialah sebagai berikut. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal dengan pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga.
Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji emas, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja adalah pada sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Materi selanjutnya yaitu seni budaya dan prakarya. Kita melanjutkan materi tentang cara membuat patung. Kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik membuat patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa batu, kayu, tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik yang berbeda-beda. Berikut adalah teknik pembuatan patung. Yang pertama yaitu teknik membutsir. Adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, alatnya butsir atau pisau sudip. Bahannya yaitu tanah liat atau plastisin. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik memahat. Adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya pahat dan palu. Bahannya kayu dan batu. Nah, selanjutnya yaitu teknik ketiga, yaitu teknik mencetak. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan mencetak biasanya menggunakan cetakan tuang atau cor. Alatnya cetakan sesuai bentuk yang diinginkan, bahan semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Nah, teknik yang keempat yaitu teknik konstruksi, digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusun dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu. Alatnya rangka bangunan atau meja putar, bahannya tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Nah, demikian tadi penjelasan video pembelajaran hari ini dari Bu Devi. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Silahkan kalian mengerjakan tugas yang sudah Bu Devi sediakan di Google Classroom. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.